Terakhir jam 23 tadi malam secara keseluruhan yang meninggal 138 orang. Ini akumulasi dari data seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Yang meninggal 138 orang. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Yang saya hormati Kolonel James Ratuendro Asran, yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui, bencana siklon tropis Seroja yang melanda dua provinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan sampai saat ini sudah berimplikasi pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di dua provinsi. Dan khususnya pada hari ini kami akan merilis data terkait dengan para korban, baik yang meninggal maupun yang hilang, dan juga kerusakan-kerusakan infrastruktur, baik rumah, jalan, jembatan, dan sebagainya. Beberapa waktu lalu sudah diadakan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden bersama dengan kedua gubernur Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, dan juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana, serta para pejabat lainnya. Dalam arahannya, Bapak Presiden menginstruksikan kepada semua kita, para menteri dan kedua gubernur terutama, untuk segera menangani dampak sosial ekonomi dari bencana yang kita alami saat ini. Yang pertama, Menteri Kesehatan juga diinstruksikan supaya menyiapkan segala sarana prasarana, baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan, yang bisa menghandle semua unsur-unsur kesehatan masyarakat di daerah-daerah bencana. Kemudian Menteri PUPR juga diinstruksikan supaya segera memperbaiki dan membangun kembali sarana prasarana infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi. Kemudian TNI Polri juga diinstruksikan untuk menghandle serta memobilisasi personil dan juga logistik, serta membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur, untuk bersama-sama menangani dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang sedang terjadi. Dan sebentar akan dijelaskan oleh Pak Kasran kesiapan TNI Polri di dalam membackup pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk menghandle dampak sosial ekonomi. Terakhir jam 23 tadi malam secara keseluruhan yang meninggal 138 orang. Ini akumulasi dari data seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Yang meninggal 138 orang, yang hilang 61 orang, luka-luka 130 orang, jumlah pengungsi 2.180 kepala keluarga atau 32.966 jiwa, yang terdampak 5.272 kepala keluarga atau 9.378 jiwa. Rumah rusak
5.471, rusak berat 1.425 unit, rusak ringan 204 unit, dan rusak sedang 225 unit. Ini secara keseluruhan akumulasi dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Mari kita melihat rinciannya. Kota Kupang yang meninggal 1 orang, yang terdampak 743 kepala keluarga atau 2.190 orang, rumah rusak 657 unit, rusak sedang 10 unit. Kabupaten Kupang yang meninggal 5 orang, Kabupaten Flores Timur yang meninggal 67 orang, yang hilang 6 orang, luka-luka 54 orang, jumlah pengungsi 1.361 jiwa, rumah rusak 97 unit, rusak berat 82 unit, rusak ringan 34 unit. Kabupaten Malaka yang meninggal 4 orang, jumlah pengungsi 5.284 jiwa, rumah rusak 424, dan 424 ini rumah hanyut. Kabupaten Lembata meninggal 32 orang, hilang 35 orang, luka-luka 48 orang, jumlah pengungsi 958 jiwa atau orang. Rusak berat, rumah yang rusak di Kabupaten Lembata, rusak berat 224 unit, rusak ringan 75 unit, rusak sedang 15 unit. Kabupaten Ngada meninggal 1 orang, luka-luka 3 orang, yang terdampak 214 jiwa. Rumah rusak berat 66 unit di Kabupaten Ngada, rusak ringan 50 unit, dan rusak sedang 1 unit. Kabupaten Sumba Barat, jumlah pengungsi 67 kepala keluarga atau 288 jiwa, rumah rusak 54 unit. Kabupaten Sumba Timur, jumlah pengungsi 1.803 kepala keluarga atau 7.212 jiwa, yang terdampak 1.919 kepala keluarga. Rumah rusak berat 250 unit. Kabupaten Sumba Tengah, rumah rusak 21 unit. Kabupaten Ende yang meninggal 1 orang, yang kena dampak 346 kepala keluarga. Rumah rusak berat 17 unit rumah, rusak ringan 45 unit, rusak sedang 18 unit. Kabupaten Rotendao, jumlah pengungsi 153 kepala keluarga atau 672 jiwa, rumah rusak 141 unit, rusak berat 12 unit. Kabupaten Samurai Jua meninggal 2 orang, dan seterusnya Kabupaten Alor meninggal 25 orang, yang hilang atau belum ditemukan 20 orang, luka-luka 25 orang, yang terdampak 7 kakak atau 18 jiwa, rumah rusak 360 unit, rusak berat 179 unit, sisanya rusak ringan, dan rusak sedang 180 unit. Kabupaten Belu, jumlah pengungsi 157 kepala keluarga, yang kena dampak 150 kakak atau 522 jiwa, rumah rusak berat 3 unit. Kabupaten Timur Tengah Utara yang terkena dampak dari bencana ini 450 kepala keluarga atau 1.800 jiwa. Rumah rusak berat 150 unit rumah. Kabupaten Timur Tengah Selatan,
jumlah pengungsi 708 jiwa, yang terdampak 1.235 kepala keluarga atau 4.848 jiwa. Rumah rusak 395 rusak, itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dan rekan-rekan media, angka ini angka yang masih sangat dinamis. Nah, nanti pada jam 18 atau jam 6 sore kita akan merilis kembali data terbaru. Kita rencanakan kita akan merilis 2 kali sehari, yaitu pada jam 11 dan jam 18. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga Tuhan memberikan kehiburan dan kekuatan, dan semoga arwah dari Bapak Mama saudara-saudara kita yang meninggal diterima di sisi Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kegiatan penanggulangan bencana, khususnya pada tahap tanggap darurat yang masih dilakukan sampai pada saat ini, di mana seluruh kekuatan TNI dan kepolisian bergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT ini bersama dengan BNPB dan BPBD di wilayah masing-masing yang telah terdampak, telah melakukan berbagai upaya, diantaranya upaya evakuasi yang sudah dilakukan, dan sampai saat ini pun masih ada dilakukan upaya evakuasi lain yang masih terus dilakukan, karena memang ada beberapa wilayah seperti di Kabupaten Alor yang masih terus dilakukan upaya evakuasi, dan juga upaya melakukan penyelamatan korban, pencarian jenazah yang masih tertimbun, serta pelayanan perbekalan kesehatan dan angkutan yang dilakukan oleh Satgas gabungan ini. Perlu kami informasikan bahwa saat ini kami dari unsur TNI dan kepolisian sudah mengerahkan berbagai perlengkapan sarana angkutan, dari mulai pesawat, sarana angkut Hercules terutama dari Angkatan Udara, kapal laut, dan transportasi darat yang saat ini terus berjalan. Memang seperti disampaikan dan dijelaskan oleh Kepala BNPB tadi malam, masih beberapa akses di wilayah kabupaten yang belum bisa dilalui untuk dorongan bantuan alat berat untuk percepatan dari kita upaya menemukan korban-korban yang masih belum dapat ditemukan. Di sini TNI sudah terus membantu, terutama yang ada di Kodim dan Koramil jajaran bersama dengan unsur dari Polres maupun dari Polsek. Seperti halnya dijelaskan tadi, korban cukup dinamis. Tadi pagi masih terus ditemukan beberapa korban, diantaranya pukul 9 tadi di Alor ada satu korban yang baru ditemukan lagi. Nanti akan dirilis beritanya oleh tim. Kami hanya mempermasalahkan awal supaya artinya masih ada upaya yang dilakukan untuk menemukan korban yang hilang maupun yang dalam hal ini tertimbun. Sehingga besar harapan kami mohon dukungan doa dari seluruh warga masyarakat, dan terus kita punya pengharapan untuk bisa membantu semaksimal mungkin. Demikian mungkin secara singkat kami sampaikan. Terima kasih. Kemarin memantau daerah bencana mulai dari Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan sampai dengan Malaka, dan beliau tiba kembali di Kupang tadi malam. Dan tadi pagi jam 7 Bapak Gubernur menuju Rote untuk memantau Kabupaten Rotendao yang juga terkena dampak dari bencana alam yang sedang terjadi. Dan Bapak Wakil Gubernur saat ini berada di Flores Timur, dan beliau selalu bergerak dari Flores Timur menuju Adonara dan Lembata serta Alor untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi di lapangan. Dan kami terus berkoordinasi
baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, untuk bersama-sama menghandle dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang kita alami saat ini. Dan perlu juga kami sampaikan kepada publik Nusa Tenggara Timur atau juga secara nasional, siaran ini bisa dipantau, bahwa akibat dari bencana ini berbagai infrastruktur, baik jalan maupun jembatan, jalan negara, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, banyak yang putus di seluruh kabupaten Nusa Tenggara Timur. Demikian juga untuk sementara jaringan telekomunikasi dan juga jaringan listrik belum sepenuhnya pulih, dan sebagaimana instruksi Bapak Presiden pada rapat terbatas beberapa waktu lalu, supaya diutamakan pemulihan jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik, sehingga komunikasi dan juga berbagai kendala yang ada di lapangan bisa segera diatasi. Dan kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengikuti berbagai arahan, berbagai instruksi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota masing-masing, sehingga kita bersama-sama menghandle dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang sedang melanda wilayah kita. Dan kami akan terus memantau semua daerah-daerah bencana di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan kita harapkan kerjasama yang kuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah di setiap kabupaten kota untuk memberikan informasi yang cepat, yang akurat dari setiap wilayah kepada provinsi, untuk selanjutnya kita olah di tingkat provinsi, lalu kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kemudian mencari solusi mengatasi berbagai dampak sosial ekonomi dari bencana alam yang terjadi. Angkatan Darat juga telah mendorong 3 unit jembatan darurat yang sekarang ini dalam perjalanan menggunakan kapal AGRI. Mudah-mudahan bisa membantu terutama yang sangat terdampak berat di daerah Adonara dan Lembata. Dalam beberapa waktu kapal itu akan segera datang disertai dengan personil yang cakap untuk membantu dari Yon Zikon dari Jakarta yang akan langsung memasang perlengkapan jembatan itu. Juga tersedia helikopter yang disediakan oleh BNPB yang nanti akan bisa mengakses langsung daerah-daerah yang terputus, khususnya dalam pemberian dukungan logistik maupun evakuasi. Kami berharap informasi cepat dari bawah, dari kabupaten maupun yang ada di desa-desa, apabila masih ada korban-korban di wilayah yang belum terfasilitasi untuk dievakuasi maupun dirujuk karena mungkin mengalami sakit, sehingga kami butuh informasi ini. Di belakang kami tertera nomor telepon yang bisa dihubungi sehingga kami bisa mengakses secara cepat. Demikian, terima kasih.